Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mabhatsu tsamin at-tayammumu. Secara etimologi atau bahasa, kata tayammum berarti maksud. Sedangkan menurut syariat, pengertian tayammum adalah beribadah kepada Allah dengan menggunakan debu yang bersih untuk mengusap wajah, tangan, dengan niat menghilangkan hadas bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa mempergunakannya. A. Hukum tayammum. Tayammum ini telah disyariatkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama. Adapun Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 6. Kata Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Sebagian ulama ada yang mengatakan menyentuh wanita itu kalau lamnya pendek. Kalau lamastum itu menyentuh. Tapi kalau lamastum di situ panjang atau pendek? Bacanya apa? Lamastum. Karena lamnya panjang, maka itu menyetubuhi. Menyetubuhi. Bukan cuma sekedar menyentuh. Menyetubuhi. Istri berarti. Teman-teman perlu ketahui, lamastum an-nisa di sini inilah salah satu hal yang diperselisihkan para ulama tentang menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak. Kalau ya sebagian ulama mengatakan kalau lamnya pendek maka menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Kalau lamnya panjang berarti menyentuh wanita, sekedar menyentuh wanita tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkannya adalah menyetubuhi. Dan yang benar bacanya apa? Lamas, sehingga panjang. Ya, jadi wallahu alam, menyentuh wanita yang membatalkan wudu adalah yang menyentuhnya dengan syahwat. 6. Menyentuhnya dengan syahwat. Termasuk menyentuh istri dengan syahwat. Apalagi menyentuh istri orang dengan syahwat. Adapun menyentuh istri orang sengaja tanpa syahwat tetap dosa. Salaman sama istri orang meskipun tanpa syahwat, kalau sengaja maka tetap berdosa. Nah. Sedangkan As-Sunnah terdapat hadis yang jumlahnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Lalu beliau salat bersama orang-orang. Setelah selesai salat, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menyendiri dan tidak salat dengan orang-orang. Beliau bertanya, apa yang menghalangimu, hai fulan, untuk salat bersama orang-orang? Dia menjawab, wahai Nabi Allah, aku dalam keadaan junub dan tidak ada air. Beliau bersabda, hendaklah engkau menggunakan debu atau tayammum, karena itu sudah cukup bagimu. Menurut ijma' para ulama, telah sepakat dengan pensyariatan tayammum. Ya. Sudah kita bacakan ayat dan hadis yang melandasi tayammum. Ada laki-laki yang tidak ikut sholat, ketika ditanya oleh Nabi, dia bilang dia sedang junub dan tidak dapat air. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Harusnya cukup bertayamum dengan tanah atau debu, dan itu mencukupimu untuk
yang tidak usah mandi. Mandinya diganti dengan apa? Tayamum. Nanti insya Allah mungkin akan dapat babnya, tapi teman-teman harus ingat dulu, tayamum itu menggantikan wudu dan menggantikan mandi dengan cara yang sama. Kalau ada orang tidak sanggup wudu, maka dia tayamum. Kalau ada orang tidak sanggup mandi, maka dia tayamum. Nah, tayamum untuk mengganti wudu maupun mandi, caranya sama persis. Kaum muslimin bisa bersuci dengan dua cara. Bersuci dengan air dan bersuci dengan debu. Kalau yang dengan air ada dua. Satu apa? Bersuci yang pakai air ada dua. Satu apa? Wudu. Satunya lagi mandi. Adapun yang dengan tanah, tayamum. Lanjut. Dan bersuci dengan debu, tayamum, bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Bagi yang mendapatkan air atau mampu menggunakan air, dia wajib bersuci dengan menggunakan air. Bagi yang tidak boleh menggunakan air atau tidak mendapatkannya, dia boleh menggantinya dengan tayamum, dan ia masih tetap diperbolehkan tayamum sampai ada air. Demikian menurut pendapat yang sahih. Tayamum wajib dilakukan atas apa-apa yang mewajibkan bersuci dengan air, dan disunnahkan atas apa-apa yang disunnahkan dalam bersuci dengan air. Yang benar adalah jika seorang muslim tidak mungkin menggunakan air karena suatu alasan atau tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum kapan saja sampai dia mendapatkan air kembali. Tayamum ini boleh juga dia lakukan pada saat melakukan sesuatu yang membatalkan wudu atau karena sesuatu yang mengharuskan mandi. Diperbolehkan pula bertayamum dengan satu tayamum untuk menghilangkan seluruh hadas besar dan kecil jika dia memang meniatinya. Poin B. Siapa saja yang boleh bertayamum? Tayamum disyariatkan bagi orang yang melakukan suatu hal yang dapat membatalkan wudu atau sesuatu yang mengharuskannya wajib mandi. Baik ketika sedang berada di tempat atau tidak berpergian maupun sedang dalam perjalanan. Jika terdapat salah satu dari beberapa sebab berikut ini. Iya. Dari paragraf yang panjang tadi, berikut ini adalah rinciannya. Apa sebab orang boleh tayamum? Dengan kata lain, kapan kita boleh tayamum? Kapan saja? Satu. Yang pertama adalah jika dia tidak mendapatkan air. Yang pertama, tidak punya air. Contoh, ya, kemarau. Sehingga nggak ada air. Kalaupun ada air, itu cukupnya buat minum. Minta tetangga bilang, tidak ada air juga Pak. Kami ini juga, aduh, susah air. Bapak di rumah tidak ada air. Ada sih, tapi cuma buat minum. Kalau kami pakai wudu, habis air. Tidak ada yang bisa diminum. Ya, ini termasuk nggak ada air. Berarti lengkapi situ ya. Tidak ada air atau ada tapi tak cukup. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba." Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Al-Maidah ayat 6. Juga didasarkan pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Alaika bis-sha'idi fa innahu yakfik." Hendaklah engkau menggunakan debu atau tayamum karena itu sudah cukup bagimu. Yang kedua adalah jika dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudu atau mandi, dia boleh berwudu dengan air yang didapatnya itu atau mandi jika dia dalam keadaan junub. Kemudian diikuti dengan tayamum untuk bagian-bagian yang tidak terkena air. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. At-Taghabun ayat 16. Juga didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ini contohnya tadi ada air, tapi kalau mau dipakai buat wudu, apalagi mandi habis. Ya. Itu ada cuma sedikit. Itu pun cukup buat minum. Nah. Yang ketiga, jika air dalam keadaan benar-benar dingin yang dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya dengan syarat tidak mampu menghangatkannya. Ya. Yang ketiga adalah ada air banyak, tapi kalau digunakan bisa memudaratkan diri sendiri. Ya.
Misalnya karena dingin sekali. Di sini ditulis idza kana al-ma'u syadidal burudah. Kalau airnya itu terlalu dingin. Anggap saja minus gitu. Ya, pokoknya terlalu dingin. Dan kalau kita pakai kita takut ya, nanti bisa timbul mudarat. Tadi disebutkan dengan syarat, apa katanya? Dengan syarat? Dengan syarat tidak mampu menghangatkannya. Dengan syarat tidak mampu menghangatkannya. Tapi kalau di rumah ada kompor, maka tidak boleh tidak wudu. Misalnya ditanya, kamu sudah wudu? Sholat subuh? Enggak, tayamum aja. Kenapa tayamum? Dingin. Emang berapa derajat? Pokoknya dingin aja. Nah kan ada kompor, bisa dipanaskan. Bisa dicampur nanti dengan air dingin, jadi kita bisa berwudu dengan air hangat. Kalau memang bisa dengan air hangat, maka tidak boleh tayamum. Nah, ini nanti beda ya dengan kasus orang sakit. Nanti untuk kasus orang sakit, insya Allah datang setelahnya. Apa dalil untuk nomor 3? Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu malam yang sangat dingin ketika dalam perang Dzatus Salasil, aku bermimpi, namun aku takut jika mandi aku akan jatuh sakit. Aku pun bertayamum, kemudian mengerjakan salat subuh dengan sahabat-sahabatku. Setelah kami tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Wahai Amr, apa benar engkau telah salat dengan sahabat-sahabatmu sedang dirimu dalam keadaan junub?" Lalu aku beritahukan kepada beliau halangan yang membuatku tidak mandi. Dan kukatakan, aku ingat Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. An-Nisa ayat 29. Rasulullah SAW pun tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya. Amru ibn As karena terlalu dingin airnya dan ketika itu dia tidak sanggup untuk memanaskan airnya, maka dia cuma tayamum. Sahabat-sahabatnya yang tahu perbuatan Amru ini melapor kepada Nabi dan setelah dijelaskan maka Nabi cuma tertawa. Tertawanya Nabi ini pertanda apa? Pembolehan. Nah, yang keempat, jika pada seseorang terdapat luka atau sakit, jika penggunaan air oleh seseorang akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan, maka diperbolehkan bertayamum. Ya. Yang keempat adalah ada sakit atau ada luka yang kalau berwudu atau mandi memperlama atau menambah, memperlama atau bahkan memperparah. Contoh ada orang, itu boleh tulis di situ, luka bakar. Luka bakar yang parah. Atau sakit apa ya? Yang tidak bisa begitu. Meskipun airnya dihangatkan pun dia tidak bisa. Sakit apa begitu? Cacar. Cacar begitu ya? Cacar. Ya. Meskipun airnya hangat sekalipun dia tidak sanggup pakai air. Dokter bilang jangan mandi ya, katanya. Nah, maka ini boleh tayamum saja. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang yang terluka pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dia bermimpi sehingga dia bertanya kepada para sahabatnya, apakah saya mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk bertayamum? Para sahabatnya itu menjawab, tidak. Lalu dia pun mandi sehingga dia menemui ajalnya. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, mereka telah membunuh orang itu. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Andai saja mereka bertanya lebih dulu jika tidak mengetahui. Sesungguhnya obat penyembuh keraguan itu adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya untuk bertayamum. Ada seorang laki-laki yang punya luka. Lalu ya, luka ini parah begitu. Harusnya tidak boleh kena air. Tapi dia bermimpi. Lalu dia tanya sama sebagian sahabatnya, apakah saya punya rukhsah? Apakah saya diberikan keringanan untuk bertayamum saja? Orang-orang itu bilang, enggak, kamu harus mandi. Maka mandilah dia. Karena fatwa mandi dari teman-temannya ini dia lakukan, maka dia pun meninggal.
Ketika hal ini didengar Rasul, maka Nabi SAW mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka itu dengan fatwanya sudah membunuh temannya. Semoga Allah memerangi mereka. Harusnya apa kata Nabi? Innama kana yakfihi an yatayammama. Harusnya cukup baginya untuk bertayammum. Kelima, jika seseorang terhalang untuk mendapatkan air karena ada musuh. Stop. Yang kelima yang juga membolehkan tayamum adalah kalau ada air, tapi untuk mencapai air itu tidak sanggup karena di situ disebutkan. Pertama ada adu, ada musuh. Contohnya lagi kerusuhan kampung. Kemudian dia di rumah itu kalau mau wudu harus keluar rumah. Sementara kalau dia keluar rumah, takut-takutnya misalnya ada panah langsung nancap di mana begitu. Di sini kah, di sini kah, di sini kah? Ya, karena lagi kerusuhan. Atau tiba-tiba pedang melayang, hilang kepala. Ini ada musuh. Yang kedua ada hariq. Ada kebakaran. Ya, cuma saya tidak bisa bayangkan kalau ada kebakaran. Kayak apa contohnya? Kenapa dia tidak lari saja? Pergi ke masjid begitu. Ya, di situ apa tulisannya? Yang kedua? Ya. Apa ya maksudnya ya kira-kira? Oh, ada kebakaran jadi fasilitas rusak semua. Kebakaran kan paling 3 rumah, 4 rumah. Numpang masjid yang lain gitu. Nggak bisa. Kamu kenapa nggak wudu? Oh ya saya tayamum aja habis kebakaran. Ya, nggak bisa dilogikakan kalau di kita sekarang ya. Nah, tapi ya inilah yang disebutkan oleh penulis. Yang ketiga apa di situ? Pencurian. Ada pencurian. Nah, apa maksudnya pencurian itu? Saya tidak bisa memberikan contoh kalau ada pencurian lalu tidak bisa wudu. Saya nggak paham. Pas dia keluar rumah, di rumahnya ada yang curi, dicuri gentongnya begitu, tandonnya habis gitu kan. Pergi ke masjid. Ya, enggak bisa saya logikakan ya. Kalau di kita sekarang di Balikpapan, rumah antum kecurian, terus antum beralasan dengan kecurian antum hayat tayamum. Enggak bisa dilogikakan. Minta air sama tetangga kan bisa. Gitu. Yang seterusnya, khaufa ala nafsi. Dia takut ada bahaya yang menimpa dirinya. Ya, contohnya yang tadi itu, misalnya di rumahnya, kalau mau wudu harus ke sumur di belakang rumah. Terus lagi ada kerusuhan kampung, dia takut, ya kan? Atau ada di kampung ada harimau lepas begitu. Ada harimau, WA grup apa namanya? Kampung situ bilang jangan ada yang keluar rumah, harimaunya belum tertangkap. Nah, takutnya kalau pergi wudu di luar dimakan harimau. Ya cuma kan di dalam rumah biasanya kan ada air galon gitu kan. Nah, tapi ya anggap saja begitu. Ya. Oh, saya dapat anunya. Dapat contohnya. Ada harimau lepas dan orang ini terpaksa manjat pohon kelapa karena si harimaunya tidak bisa naik pohon kelapa. Di atas sudah jam zuhur, itu harimau masih di bawah. Sampai asar harimaunya masih di bawah. Bagaimana dia mau wudu? Jadi wudu di atas pohon kelapa. Wudu. Apa? Tayamum. Apa yang ditepuk? Ya, batang-batang pohon. Siapa tahu ada debu-debunya. Itu mungkin. Terus, atau dia takut akan hartanya. Ya. Selanjutnya baca dulu. Harta dan kehormatannya. Terus? Atau karena sakit yang menjadikannya tidak mampu bergerak dan tidak ada seorang pun yang mau mengambilkan air untuknya. Nah, ini dia. Terus fahuwa kal'adin. Hukum yang berlaku padanya adalah seperti orang yang tidak mendapatkan air sama sekali. Nah, ini baru cocok. Di zaman kita mungkin ada. Au kana maridhan la yaqdiru 'ala al-harakah. Dia sakit, yang sakit itu tidak mampu baginya untuk bergerak. Apa ini? Sakit apa yang tidak mampu bergerak? Lumpuh. Stroke. Ya. Intinya tidak bisa bergerak. Tunggu dulu. Apa katanya di situ? Wala yajidu man yanawaluhul ma.
dan dia tidak ada orang yang bisa membantunya untuk mengambilkan air. Contoh, orang ini di rumah pondokan sebatang kara. Ya, dia kena stroke misalnya. Lalu tidak ada yang membantunya. Atau ini orang lagi naik gunung. Ya, jadi mapala misalnya. Terus tersesat. Teman-temannya ke jalur yang mana, dia tersesat sendirian. Lalu misalnya anggaplah disentup tawon gitu. Atau dicakar beruang. Gitu kan? Hilang kakinya. Beruangnya makan kakinya aja. Di situ dia tidak bisa bergerak. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tapi di atas kepalanya matahari lewat-lewat. Oh, ini waktu zuhur ini. Ini waktu maghrib ini. Ya sudah subuh ini. Belum ada yang nolongi saya. Saya sholatnya bagaimana ya? Mau menggapai air tidak bisa. Karena nggak ada kakinya. Mau merangkak juga nggak bisa. Maka dia, ya tangannya mungkin menepuk tanah. Kemudian dia tayamum. Begitu. Adapun kalau kita punya teman atau saudara yang menunggui, misalnya karena kita di rumah sakit, ya, kita stroke, nenek kita stroke, dia tidak boleh bertayamum bila ada keluarganya yang mampu mengambilkan air. Ya. Maka dia tidak boleh bertayamum karena ada keluarga yang mampu mengambilkan air. Caranya, ambilkan air dalam baskom dari kamar mandinya rumah sakit, bawakan keranjang, lalu wudukan. Tidak boleh ditayamumkan. Kalau dibilang aku tayamum aja. Loh, nenek sakitnya stroke. Bukan luka bakar, bukan demam. Jadi harus wudu. Tidak bisa aku wudu. Sini diwudukan. Bagaimana cara mewudukan orang? Nanti insya Allah akan datang babnya di bab sholat bagi orang sakit. Ya kira-kira mungkin 5 bulan lagi lah baru ketemu bab itu. Karena masih jauh di sini ya. Nah, insya Allah. Terakhir, yang keenam. Keenam, jika seseorang khawatir kehausan atau mati, dia boleh tetap menahan atau menyimpan air dan bertayamum. Ya, mungkin ini yang nomor 6 yang saya contohkan dari awal-awal. Ada air, tapi kalau dipakai buat wudu habis, tidak bisa diminum, ya, dan dia bisa meninggal karenanya. Selanjutnya, Ibnu Munzir mengatakan, kalangan ulama sepakat bahwa seseorang musafir jika bersamanya terdapat air, tetapi dia takut jika air digunakan dia akan kehausan, airnya itu boleh tetap disediakan sebagai minuman. Dan untuk bersuci cukup dengan bertayamum. Ya, tapi ini mungkin dalam kondisi misalnya ke gunungan. Ya, adapun safar-safar kita di hari-hari ini, naik bis, naik kelotok, naik kapal, naik pesawat, itu insya Allah tidak kehabisan air. Ya, insya Allah tidak kehabisan air. Kecuali nih. Siapa yang bisa kasih contoh kecualinya? Safar yang kayak apa itu? Bisa tayamum padahal air melimpah. Coba. Begini. Antum flight paling pagi. Tapi belum azan subuh. Belum azan subuh. Azan subuhnya misalnya jam 5.10. Itu flight antum sudah boarding 4:30. Ya kan? Kalau menunggu sampai di kotanya, maksudnya menunggu sampai di Jakarta misalnya, sudah pagi, sudah habis. Kalau antum sholat subuh di Bandara Balikpapan padahal belum azan subuh, maka sholat antum sah atau tidak? Tidak sah karena belum masuk waktunya. Antum sudah boarding. Jadi harus sholat di pesawat. Waktu antum mau wudhu, pramugarinya bilang, Bapak mau kemana? Saya mau ke WC. Gak boleh wudhu ya Pak? Ya, tapi saya mau sholat Mbak, saya belum wudhu. Tapi dilarang wudhu. Karena nanti kalau basah, becek, orang terpleset. Peraturan maskapai kami tidak boleh wudhu. Maka antum boleh tayamum. Paham? Tapi kalau azannya jam 5.10, boardingnya jam 5.20, maka antum bisa sholat di ruang tunggu. Atau itu apa? Wudhu. Begitu. Atau kalaupun kejadian yang sama, sebelum boarding, antum wudhu dulu. Baru naik pesawat.
begitu. Begitu duduk, yakin ini sholat subuh, sholat, begitu. Kesimpulan? Kesimpulannya, tayamum disyariatkan apabila ada alasan yang menghalangi penggunaan air, baik itu karena ketiadaan air atau karena adanya bahaya akibat penggunaannya. Ya. Dan tadi sudah dirincikan nomor 1 sampai 6. Tambahkan ini dari saya, ada keadaan ke-7. Di situ hanya 6, tambahkan ke-7. Yang bolehkan tayamum adalah ada air tapi harus dibeli dengan harga yang terlalu mahal. Contoh, ada air 1 botol 100.000. Bagi sebagian orang, aduh 100.000 1 botol cuma dapat 500 mili. Bagi dia ini bisa memudaratkan saya kalau begini terus. Maka itu boleh tayamum. Tapi kalau dia miliarder, maka dia harus beli. Ya, anggap saja musim itu sangat susah air. Dan ada orang jual 1 galon 1 juta. Orangnya miliarder, 1 juta mah lewat. Ya kan? Maka dia wajib beli. Tapi buat sebagian orang yang gajinya cuma misalnya 1,5 1 bulan. Kalau dia harus beli, kasihan dia. Maka dia boleh apa? Tayamum. Terakhir, bab C. Salisan kaifiyatut tayammumi wa sifatuhu. Poin C, cara dan sifat tayamum. Yang pertama, berniat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, amal perbuatan itu tergantung niat. Tempat niat itu ada di hati, sehingga tidak perlu dilafazkan. Ya. Pertama, cara tayamum adalah niat. Niatnya apa? Di sini tidak dituliskan. Kenapa tidak ditulis? Karena tayamum itu bisa mengganti baik untuk hadas kecil maupun hadas besar, baik untuk wudu maupun mandi. Maka terserah antum waktu itu mau ngapain. Tayamumnya karena apa? Oh, saya mau tayamum karena saya tidak bisa wudu. Berarti antum niatnya niat mengangkat hadas apa? Kecil. Oh, saya ini mau mandi junub, cuma mau mandi junub tidak ada air sama sekali. Maka ini tayamumnya adalah untuk mengangkat hadas besar. Dan kata penulis, wa mahalluha fil qalb, atau wa mahalluha al qalbu. Tempatnya itu di hati. Ya. Fala yatalaffazu biha. Maka tidak perlu dia orangnya ini melafazkannya. Adapun kita dulu kecil, mungkin di SD itu diajarkan sama guru agama, nawaitu tayammuma li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Maka ini sesuatu yang tidak perlu. Kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengucapkan lafaz bismillah. Nah, yang kedua baca bismillah. Yang ketiga, menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih dengan sekali tepukan. Lalu mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke wajah. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua tangannya dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Dan pergelangan tangan itu ikut diusap. Hal itu didasarkan pada hadis Ammar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Ammar di situ Ammar bin Yasir. Ammar di situ Ammar bin Yasir. Karena hadis Ammar ini hadis yang mungkin sangat masyhur. Apa katanya? Nabi SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku mengalami sesuatu yang membuatku junub. Tetapi aku tidak mendapatkan air. Aku pun berguling-guling di tanah sebagaimana binatang berguling-guling. Setelah itu, aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Beliau SAW bersabda, sebenarnya, innama kana yakfika an taqura biyadayka hakadha. Sebenarnya cukup bagimu untuk melakukannya dengan kedua tanganmu seperti ini. Selanjutnya, dia menepukkan kedua tangannya sekali tepukan lalu meniupnya. Baru kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Sementara dalam lafaz Muslim disebutkan, lalu dia menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengebaskannya, dan selanjutnya mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Jika debu yang melekat di telapak tangan terlalu banyak, perlu ditiup atau dikebaskan dahulu. Nah,
Cara yang ketiga adalah menupukkan tangan, kedua telapak tangan yang putih ke debu atau tanah. Ya, tergantung, bisa debu, bisa tanah. Debu ini misalnya antum di rumah sakit, lagi sakit yang tidak bisa kena air, maka antum bisa menggapai debu-debu di bawah ranjang. Tapi tidak usah diusap begini, bukan begini, bukan dihusap gitu. Tapi cukup di apa? Ditepuk. Kemudian dikatakan tadi, kalau debunya terlalu banyak maka boleh ditiup. Dan boleh juga dikebas. Dikebas itu gini. Atau gini. Adapun gini, habis, tidak jadi tayamum. Begini saja. Gitu. Atau ada juga orang yang pakai nampan, di dalam nampannya itu dibawakan tanah. Tanah diambil dari luar, dibawakan ke kamar pasien. Ya, maka itu juga boleh. Ya, ditepuk, kemudian kalau tadi terlalu kotor, ditiup. Kalau sudah, diusapkan ke seluruh wajah. Wajah itu dari mana? Nah, itu babnya di bab wudu ya. Wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atasnya jidat. Kalau botak, rambutnya tumbuhnya dari sini, maka tetap yang sini. Ya. Misalnya botak kepalanya setengah, di depan tidak ada rambutnya, maka perkataan saya tempat tumbuh rambut, maksudnya yang tumbuh rambut normal. Adapun botak bukan dari atas, ya, bukan sampai atas. Ini tetap kepala, bukan wajah. Ya. Kalau ditanya wajah, mana wajahmu sampai sini? Luar biasa juga. Tempat tumbuh rambut normal sampai dagu. Itu tadi adalah vertikalnya, batas vertikalnya. Adapun batas horizontalnya mulai dari tonjolan telinga kanan sampai ke tonjolan telinga kiri. Berarti kira-kira wajah antum itu segini. Itu wajah. Oke? Kalau ada kacamata, kacamatanya copot dulu. Kalau ada masker, maskernya copot dulu. Diusapkan ke seluruh wajah. Berapa kali? Tadi disebut berapa kali? Satu saja. Selanjutnya, tidak wajib menepuk. Tidak wajib menepuk 2 kali, tidak perlu. Boleh saja dari wajah itu langsung. Yaitu batasnya jari jemari sampai ke pergelangan tangan. Dan yang diusap cuma telapak yang hitamnya aja. Yang atasnya saja. Ini namanya punggung telapak tangan. Jadi seperti ini. Kemudian punggung telapak tangan kiri. Sudah, itu doang. Tidak ada kumur-kumur, tidak ada. Mengumur debu, tidak ada ya. Cuci kaki pakai debu, tidak ada. Dan saya pernah lihat itu. Seingat saya umroh pertama kayaknya. Umroh pertama 2009. Saya sama istri. Nah, di pesawat itu kan ada tempat duduk tengah ya kan. Nah, tempat duduk tengah itu ibu-ibu semua. Kita perhatikan pas mereka tayamum, mereka menepuk kursi di depannya. Oke, sudah. Habis itu muka. Tapi mereka itu saling lihat-lihatan. Jadi kayaknya tidak ada yang tahu empat-empatnya ini, tapi saling berijtihad bagaimana gitu. Jadi habis muka, telapak tangan, sampai siku. Habis itu kepala, habis itu kaki. Ya, mungkin karena belum belajar. Nah, jadi coba kita praktekkan. Anggap saja antum tidak pakai kacamata ya, anggap saja tidak pakai kacamata dan anggap saja tak pakai masker. Coba tepuk debunya. Terus antum ngapain tuh, berdoa kah? Apa? Tiup. Kalau apa? Kalau terlalu kotor. Nah, setelah itu usap wajah. Rasakan betul wajahnya yang mana. Termasuk berarti di atas-atasnya hidung ini ya. Nah, setelah itu punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Itulah tayamum baik pengganti wudu maupun pengganti mandi. Nah, sebagai penutup ada ringkasan. Kalau kita tidak bisa atau ada halangan tertentu untuk wudu ataupun mandi, maka kita bisa mengganti dengan tayamum. Hukumnya adalah disyariatkan baik dengan Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama.
Bersuci itu ada dua macam, ada yang pakai air, yaitu wudu dan mandi, dan ada yang pakai tanah, yaitu tayamum. Kapan seseorang boleh bertayamum? Atau apa sebab-sebab kita bisa bertayamum? Di antaranya adalah tidak ada air sama sekali. Yang kedua adalah ada air, tetapi ada kondisi di mana kita tidak bisa melengkapi mandi atau wudu. Tapi jujur, saya tidak menjelaskan nomor dua ini tadi dengan detail sesuai dengan yang tertulis, karena sebenarnya ada khilaf di antara para ulama, dan saya tidak setuju dengan pencampuran antara wudu dengan tayamum, mandi dengan tayamum. Tapi nanti insya Allah kapan-kapan saja dibahas, karena nanti kalau dibahas terlalu panjang. Yang ketiga, ada air tapi terlalu dingin dan apa tadi katanya? Tidak sanggup untuk menghangatkan. Yang keempat adalah ada luka atau sakit yang kalau kita nekat wudu atau nekat mandi, maka sakit ini bisa tambah parah atau paling tidak tambah lama. Yang kelima, ada kondisi kalau kita mau wudu, airnya ada. Bisa kalau mau wudu atau mandi, tetapi ada kondisi yang kita khawatirkan menimpa kemudaratan pada diri kita atau harta kita atau hal-hal lainnya. Seperti karena adanya musuh, atau ada mara bahaya, atau ada binatang buas, dan lain-lain. Yang keenam, ada kondisi di mana kalau kita menggunakan air untuk wudu atau mandi, kita bisa mati. Karena persediaan air yang ada itu sebenarnya hanya cukup untuk minum. Yang ketujuh, ada air, tapi apa? Harus beli dan harganya terlalu mahal untuk kita. Ya, maka itu berlaku untuk kita saja. Untuk orang lain yang harga itu bagi dia tidak terlalu mahal, maka dia wajib wudu. Untuk tata cara tayamum, pertama berniat mengangkat hadas kecil atau besar sesuai dengan tayamum ini pengganti apa? Pengganti wudu ataukah pengganti mandi? Lalu baca bismillah, tepukkan tangan ke tempat yang ada debunya atau tempat yang ada tanah yang suci. Kemudian ditiup atau dikebas-kebas bila apa? Terlalu kotor. Yang penting bukan ditepuk-tepuk lalu menghilangkan tanahnya atau debunya. Setelah itu diusapkan ke seluruh wajah satu kali, punggung tangan kanan satu kali, punggung tangan kiri satu kali. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.